Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul khamis 12 Desember 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah atas fikih dari Asy-Syaukani, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Kitabuz Zakah dari faslu Atsani Nisabul Baqar. Kita akan membahas tentang bagaimana zakat yang harus dibayarkan jika seseorang mempunyai ternak sapi. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi matan dari Kitabuz Zakah yang sebelumnya. Maafi saut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Kitabuz Zakah tajibu fil amwal allati satati idza kana maliku mukallafan. Babu zakatul hayawan tajibu minhu fil na'am wa hiya ibilu wal baqaru wal ghanamu. Faslun zakatul ibili idza balagat ibilu khamsan fa fiha syatun thumma fi kulli khamsin syatun thumma fa idza balagat khamsan wa 20 fa fiha ibnatu akhawatin أو ابن لبون ثم وفي ستين وثلاثين ابنة لبون وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 بنت وفي 61 حقة إلى 120 فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. Bismillah, qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Kitabuz Zakah tajibu fi amwali allati satati in kana malikun mukallafan. Babu az-zakatu al-hayawan hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullah, Kitabuz Zakah tajibu fil amwali allati satati idza kana malikun mukallafan. Babu zakatul hayawan innama tajibu minhu bin na'ami wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Bismillah, qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Kitabuz Zakah tajibu fil amwali allati satati idza kana al-maliku mukallafan. Babu zakatul hayawan innama tajibu minhu fin na'am wa hiya al-ibli wal baqari wal ghanam. Kitabuz Zakah tajibu fil amwali allati satati idza kana al-maliku mukallafan. Babu zakatul hayawanat innama tajibu minhu fin na'ami wa hiya al-ibli wal baqaru wal ghanam. Bismillah, qala al-Ma'alif Syaukani rahimahullah, Kitabuz Zakah
تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان ملك مكلف. باب زكاة الحيوان إنما تجب منها في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. ليش ما تدخل إلى نصاب الإبل؟ بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. باب زكاة الحيوان إنما تجب منها في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في أموال التي ستأتي إذا كان مالك مكلفا. باب زكاة حيوان إنما تجب منه في نعام وهي إبل والبقر الإبل والبقر والغنم. بسم الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعام وهو الإبل والبقر والغنم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة إنما تجب منه. باب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان الملك مكلفا. باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعام وهي الإبل والبقر والغنم. كتاب الزكاة تجب على الأموال التي تأتي على المالك مكلفا. باب الحيوانات. باب زكاة الحيوانات إنما تجب زكاة على منه في النعم الإبل والبقر والغنم. اسم حفظ معك بالمعنى ما تحفظ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله في نصاب الإبل الذي مذكور min qabl. Pada zakat al-ibl di pelajaran yang lalu, maka tidak disebutkan tadi di matan, belum pada dihafal. Maka seseorang yang mempunyai ibil di atas dari 5 sampai 9, maka dia itu membayar 1 kambing. Dan barang siapa yang mempunyai ibil dari 10 sampai 15, maka dia membayar 2 kambing. Dan barang siapa yang mempunyai 15 sampai 20, maka dia membayar 3 kambing. Dan barang siapa yang mempunyai 20 sampai 24, maka dia membayar 4 kambing. Dan dari pelajaran-pelajaran yang kami berikan di dalam Nisabul Baqar, dari aturan-aturannya, maka pendalilannya telah datang di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik, di mana Anas ibnu Malik melihat bagaimana Abu Bakar didatangi oleh kelompok dari Bahrain yang meminta tentang bagaimana aturan membayar zakat. Maka ditulis oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi faridatu sadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alal muslimin wallati amarallahu biha rasulahu. Maka ini adalah kumpulan dari kewajiban membayar zakat yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin
yang mana ini merupakan perintah Allah kepada Rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimin ala wajhiha falyu'tiha. Maka barang siapa yang diminta untuk membayar zakat agar membayar dari perkara-perkara seperti di bawah ini. Fi arba'i wa isrina minal ibil famadunaha minal ghanam min kulli khamsin syah. Maka seperti disebutkan tadi bahwa barang siapa yang mempunyai 24 dari kambing, maka dia harus membayar dari 4 kambing. Maka setiap satu kambing itu mewakili dari 5 unta. Maka hadis ini datang dari Anas ibn Malik dari aturan yang ditulis oleh Nabi. Fi arba'i wa isrina minal ibil famadunaha minal ghanam min kulli khamsin syah. Fa idza balagat khamsan wa isrin ila khamsi wa thalathin fa fiha bintu mukhadin. Maka jika mencapai dari 24 sampai 35, maka bukan lagi membayar dengan ghanam ataupun kambing, tetapi bintu mukhad unsa, maka dibayar dengan anak dari unta perempuan, bintu mukhad. Fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin unsa. Maka bintu labun lebih tua sedikit dan dia dalam keadaan unsa, betina. Fa idza balagat 46 ila 60, maka jika mencapai 36 kepada 45 fa fiha bintu labun unsa, maka membayar dengan bintu labun. Fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqatan. Maka barang siapa yang mempunyai 46 sampai kepada 60, maka dia membayar hiqqah. Fa idza balagat wahidatan wa sittina ila 75 fa fiha jada'ah. Maka barang siapa yang mempunyai 61 sampai kepada 75 sapi dalam setahunnya terus bertambah, maka bagi dia untuk membayar dengan jada'ah. Fa idza balagat yakni 76 ila 90 fa fiha bintalabun. Maka jika dia mempunyai dalam 1 tahun perputarannya sitan wa sab'in 76 sampai kepada 90, maka dia harus membayar 2 anak unta bintalabun. Fa idza balagat ihda wa tis'in ila isrin wa mi'ah, maka jika mencapai unta-untanya itu 91 sampai kepada 120, maka dia membayar hiqqatan. Maka ini dari perkara-perkara yang telah kita pelajari dalam permasalahan zakat al-ibil, dan ini wajah pendalilannya. Lalu sekarang kita masuk kepada al-faslu tsani, bab yang kedua, nisabul baqar. Bagaimana membayar zakat dari sapi. Maka di sini kita mulai memahami untuk sapi ini karena banyak di Indonesia dan berapa banyak dari para peternak sapi di Indonesia. Maka di sini lebih kita akan masuk pemahamannya dengan jelas daripada unta.
Karena unta di Indonesia tidak ada yang bisa memelihara unta. Maka unta itu hidup di padang pasir dan jarang sekali minum, dan cuacanya sangat panas. Maka yang kami mengetahui kenapa tidak ada peternakan unta, di saat dibawa ke Indonesia terutama musim hujan, hujan terus. Tidak bisa berjemur di bawah matahari. Matahari kemana? Mendung. Mega mendung, sepekan hujan, pilek. Kemudian mati, influenza. Maka tidak ada yang melaksanakan peternakan dari unta sampai jumlahnya tadi masuk kepada 120. Tidak ada. Itu pun satu ada di Hadikatul Hayawan, di zoo. Apa Hadikatul Hayawan? Kebun binatang. Itu pun dari 3 menjadi 2. 2 menjadi 1. Karena kedinginan. Allahul Musta'an. Dan mereka berjalan dan berjalan dan berjalan dalam keadaan seperti itu. Maka nisabul baqar di sini sesuai dengan apa yang ada di negeri kita, di Indonesia, sehingga bisa kita mempelajarinya dengan cermat. Wa yajibu fi salasin minal baqar tabi'un au tabi'ain. Maka disebutkan di dalam matan ini, barang siapa seseorang yang mempunyai bakar jumlahnya 30 dan mencapai kepada 39 mendekati 40, wa yajibu fi arba'in wa yajibu fi thalathin minal baqar tabi'un au tabi'atun. Maka dia harus membayar tabi' atau tabi'ah. Maka apa itu tabi' atau tabi'ah? Tabi' adalah walad baqar. Maka tabi' itu 1, membayar 1 dari anak sapi yang jantan. Dan unsanya tabi'ah, baik dia membayar dengan yang jantan ataupun yang betina. Dan dinamakan tabi'ah dikarenakan dia yatba'u ummahu, mulai faham, mengikuti ibunya, mengikuti induknya. Maka di sini dinamakan tabi' bahasa Arab karena mengikuti ibunya. Wa qad ata alaihi haul, maka dia telah masuk 1 tahun. Maka ini aturan yang pertama. Barang siapa yang mempunyai 39 atau 30 sampai 39 dari sapi, maka dia harus membayar tabi'. Sapi yang 1 tahun, baik yang betina ataupun yang zakar. Wa fi arba'in musinnah. Adapun jika mempunyai sapi dari 40 sampai 59, maka dia harus membayar musinnah. Dan musinnah disebutkan oleh Arab adalah anak sapi yang sudah mencapai 2 tahun. Jadi 2 tahun jalan, yang akan masuk kepada 3 tahun. Jadi 2 tahun jalan. Dinamakan al-musinnah diambil dari apa? Untuk mengingat, dikarenakan tatla usin, telah keluar mulai gigi-gigi serinya. Maka dibuka bibirnya, telah keluar gigi-gigi. Nah itu namanya al-musinnah. Maka al-musinnah masuk kepada 2 tahun jalan, 2 tahun lebih sebulan, 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 5 bulan,
sampai mau menyundul kepada 3 tahun. Itu al-musinnah. Kalau tadi at-tabi' atau at-tabi'ah baru 1 tahun jalan. Dan 1 tahun jalan mulai selalu mengikuti ibunya. Maka Al-Arab mengatakan tabi' karena yatba, karena tatba ummah. Maka diambil bahasa-bahasa Arab itu dari kebiasaan binatang untuk mempermudah dan seterusnya. Maka ini dari aturan pembayaran zakat Al-Baqarah. Wa fi arba'in musinnah. Summa kadzalika. Kemudian terus seperti itu. Maka kita simpulkan sekarang apa yang diinginkan dengan ucapan Asy-Syaukani tadi, bahwa barang siapa yang mempunyai 30 sampai 39, maka dia memberikan sapi kecil yang usia 1 tahun. Dan barang siapa yang mempunyai sapi kemudian setelah 1 tahun itu dia berusaha, diberikan oleh Allah 40 lebih sampai 59, maka dia harus memberikan musinnah. Maknanya sapi yang berusia 2 tahun jalan. Kemudian setelah itu Allah memudahkan bagi dia mendapatkan mendapatkan sapi 60. Maka 60 sapi sampai 69 dia mengeluarkan tabi'an. 2 sapi yang sudah mulai mengikuti ibunya 1 tahun. Jadi punya 60 sapi, membayar 2 sapi kecil yang usia 1 tahun. Jika mempunyai 60 sampai 69. Jika dia mempunyai sapi 70 sampai 79, maka dia memberikan musinnah dan tabi'. Kenapa? Karena 70. Barang siapa yang mempunyai 30 sampai 39 tadi tabi'. Dan barang siapa yang mempunyai 40 sampai 59 tadi musinnah. Maka yang mempunyai 70, 30 tabi' tambah 40 musinnah. Jadi orang yang mempunyai sapi jumlahnya 70 sampai 79, maka dia harus memberikan musinnah wa tabi'. Itu hitungannya. Kemudian bagaimana kalau 80? Yani tahun berikutnya Allah memberikan kepada dia antara 80 sampai 89. Maka tadi dihitung dari kelipatan. Tadi kelipatannya jika mempunyai 40 ke atas sampai kepada 59 musinnah. Berarti kalau 80 adalah 40 tambah 40. Berarti musinnatan. Musinnah 1 40 dan musinnah kedua 80. Maka jika mempunyai sapi 80 sampai 89, dia harus membayar musinnatan, dan makna musinnatan 2 anak sapi yang mulai keluar giginya, 2 tahun mendekati 3 tahun atau 2 tahun jalan. Kemudian bagaimana kalau 90 sampai 99? Nah, di sini kembali kepada permasalahan hitungan tadi. Barang siapa yang mempunyai 30, maka membayar tabi'. Maka kalau 90 genapnya bagaimana? 30 kali 3. Berarti 3 dari atbi'ah. Maka yang mempunyai kambing, mempunyai sapi 90, setiap 30-nya tadi tabi'. Yang usia 1 tahun mengikuti induknya. Nah, di situ karena 90, 30 tambah 30 tambah 30. Maka 31 tadi harus tabi'.
tambah 30 jadi 60, maka yang punya 60 2 tabi'an. Dan yang mempunyai 90 tambah satu lagi, 30, 30, 30, berarti yang mempunyai 90 sampai 99 salah satu atbi'ah. Dia harus membayar 3 tabi' ataupun 3 dari sapi kecil yang mulai usia 1 tahun. Kemudian kalau mempunyai 100, bagaimana? Disebutkan musinnah wa tabi'an. Kif musinnah wa tabi'an. Tadi setiap mempunyai 30 tabi'. Maka 100 itu bagaimana kelipatannya? 100, 30, tambah 30, 60. Tambah 40. Iya, 60 tambah 40 berapa? 100. Maka 30 tadi apa? Tabi'. Tambah 30 jadi 60, 2 tabi'. Nah, sini 62 tabi'. 100. 60 tadi tambah 40 jadi 100, maka 40 tadi musinnah. Maka tabi' 2 agar 60 dan musinnah 1 agar 40. Jadi orang yang mempunyai 100 dari unta, maka dia membayar musinnah wa tabi'an. Lalu barang siapa yang mempunyai 110 sampai 120, maka musinnatan wa tabi'. Dia membayar musinnatan karena 120 dan juga 1 tabi'. Dan barang siapa yang mempunyai 120 sampai 129 salasa musinnat, maka karena dia 120 berarti kelipatannya 40. 40 tambah 40 tambah 40 menjadi 120. Maka setiap 40 tadi apa? Musinnah. Berarti orang yang mempunyai unta 120 sampai 130 membayar 3 musinnah. 120 hitungannya jadinya. Karena 40 kali 3. Jadi 3 musinnah. Lalu kalau 120 kan bisa dibagi jadi 3 juga. Seperti 12, 4 kali 3. Iya. Atau 12, 3 kali 4. Sama kan? 4 kali 3, 12. 3 kali 4, 12. Nah di sini ada pilihan dari Allah. Barang siapa yang 120, kalau dia ingin 4 kali 3 atau 3 kali 4, maka terserah. Maka jika dia hitungannya 4 kali 3 maksudnya 40 dikalikan 3, nah setiap 40 musinnah yang sudah bergigi seri, yang usianya 2 tahun jalan, maka 3 musinnah. Karena 3 musinnah 40 tambah 40 80 tambah 40 120. Fahim? Adapun dari cara yang lainnya, arba'atu atba'ah, 4 dari yang umur 1 tahun. Kok 4? Karena 120 juga kalau dibagi 30-an menjadi 4. Maka 30 tambah 30 60, tambah 30 90, tambah 30 120. Maka cara yang ini mengeluarkan 4 dari sapi. Maka mengeluarkan 4 sapi yang usianya 1 tahun semuanya, atbi'ah. Maka di sini aturan di dalam Islam untuk yang 120 terserah. Mau mengeluarkan 3 namun usianya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Mau mengeluarkan 4 usianya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun tapi 4. Maka ini tidak menjadi masalah. Maka ini yang diinginkan dengan perhitungan dari Al-Baqarah. Maka barang siapa dia itu mempunyai 30 bakar sampai kepada
39 maka tabi. Dan barang siapa yang mempunyai 40 sampai 59 musinnah. Lalu perhitungannya seperti itu. Bagaimana kalau 60 tinggal 30 tambah 30? Berarti tabi'an. Bagaimana kalau mempunyai 70? 70 tinggal 30 tambah 40. Berarti tabi' dan juga musinnah jika 70. Jika 80 bagaimana? Tadi 40 tambah 40 berarti musinnatan. Lalu bagaimana kalau mempunyai 90? 90 tadi 30 tambah 30 tambah 30. Berarti salasa atbi'ah. Bagaimana kalau mempunyai 100? Nah, 100 hitungannya 40 ditambah berapa? 30 ditambah 30 bisa. Bisa 30 tambah 30 jadi 60 tambah 40 menjadi 100. Maka bisa jadi yang mempunyai 100 musinnah wa tabi'an. Maka musinnah untuk yang 40-nya 1 dan tabi'an 30 tambah 30. Jadi musinnah dan tabi'an yang mempunyai 100 sapi harus membayar 1 musinnah yang berusia 2 tahun lebih dan 2 tabi'an dan 2 dari 1 tahun. Berarti 3 keluar. Maka bagaimana mempunyai 110? Nah, 110 di sini hitungannya dia adalah bagaimana? 40 tambah 40 berapa? 80. Ditambah 30 berapa? 110. Berarti 40 tambah 40 musinnatan. Yang 30-nya tabi. Jadi dia mengeluarkan 2 musinnatan, 2 yang usia 2 tahun dan 1 yang usia 1 tahun. Jadi mengeluarkan 3. Lalu jika 120 tadi saya bilang tergantung kelipatannya dan tergantung dia mempunyai berapa. Ingin mengeluarkan jumlah yang 4 atau ingin mengeluarkan jumlah yang 3 terserah. Maka jika mengeluarkan jumlah yang 3 berarti 40 kali 3. Jadi 120. Maka dia mengeluarkan salasa musinnat. 40 tambah 40 tambah 40. Maka 120. 3 musinnat. Jika dia mempunyai dari sapi-sapinya itu anak-anak yang 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Punya dia, bayarlah 120 dari sapi-sapi yang ada dibayar dengan 3 musinnah. 3 anak-anak sapi yang berusia 3 tahun. Lalu bagaimana jika ingin membayar 4? Saya ingin mengeluarkan zakat lebih baik. Dikeluarkan 4, boleh. Namun 4 agak kecil. Berarti apa? Atba'ah. Maka 4 atbi'ah. 4 yang usianya 1 tahun. Maka inilah dari permasalahan zakat al-baqarah. Maka dari teori tadi mana dalilnya? Maka dalilnya telah datang di Ashabis Sunan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah yang derajatnya hasan dari sahabat Mu'ad ibnul Yaman. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman fa amarani an akhuda min kulli 30 baqarah tabi'an au tabi'ah. Maka aku diutus oleh Nabi ke Yaman dan untuk mempelajari mereka, mengajari mereka tauhid, kemudian salat dan zakat. Maka kata Mu'ad, aku diajari oleh Nabi untuk mengambil zakat dari setiap 30 baqarah. Setiap 30 dari sapi tabi'an. Diambil 1 tabi yang 1 tahun. Tiap 30 diambil 1. Wa min kulli arba'in musinnah. Setiap mempunyai 40 dari sapi diambil musinnah yang usianya 2 tahun. 1. Wa min kulli halimin dinar. Maka selesai dari lafaz di mana di lafaz disebutkan
setiap 30 dari Baqarah harus 1 tabi'ah. Dan setiap dari 40 dari Baqarah 1 musinnah. Maka dari sini tinggal kita bermain-main dengan jumlah. Maka di sini ya ibadallah, dalam permasalahan peribadatan kita mengetahui bahwa ilmu syariat ini dibutuhkan juga dari ilmu pengetahuan dunia. Seperti sekarang, seseorang kalau tidak mengetahui ilmu matematik, pembagian, gimana dia akan membayar zakat? Paham tuh? Seperti tadi 120. Kalau dibagi 3 berapa? Kalau dibagi 4 berapa? Nah tadi 80. Dibagi 2 berapa? Ya tadi tabi'an tambah tabi'an. Jadi 2 tabi'an, 40 tambah 40. Nah tadi yang mempunyai 90 dibagi 30 bisa kali 3. Berarti 30 tambah 30 tambah 30 berarti 30 tabi'. 30 yang berusia 1 tahun jika mempunyai 90. Lalu kalau mempunyai 100 gimana hitungannya? 30 tambah 30 kan 60 ditambah 40. Berarti kalau 30 tadi apa tabi'? Berarti dia mengeluarkan kalau punya 100 unta, mempunyai 100 sapi, maka dia mengeluarkan 30 tambah 30 berarti 2 tabi'. 2 yang usianya 1 tahun. Nah, tinggal 60 kan, kepada 100 sisanya 40. Nah, yang 40 ini tadi diberikan musinnah, diberikan sapi yang berusia 2 tahun. Jadi orang yang mempunyai 100 sapi, mempunyai 100 sapi harus membayar 3. Maka 2 yang musinnah atau 2 yang tabi dan 1 musinnah. Lalu bagaimana 120 itu bebas. Tinggal dibayar kelipatan 3 berarti 40 tambah 40 tambah 40. 3 jumlahnya. Berarti bagaimana yang usia 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Dinamakan musinnah, musinnah, musinnah jadi 3. Saya ingin membayar 4. Lebih besar pahalanya atau lebih banyak untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Tidak apa-apa, namun lebih kecil. Maka hitungannya bagaimana 120 dibagi 4 jadi 30, 30, 30, 30. Berarti bagaimana? Tabi'ah, 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 tabi'ah. Maka yang 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun jadi 4. Paham tuh? Maka ini zakat dari sapi. Mudah apa tidak zakat? Mudah kan? Maka di sini semua butuh kepada ilmu matematika. Jadi orang yang ingin melaksanakan ibadah kepada Allah juga tidak bego. Paham? Harus belajar. Makanya kalian belajar dan belajar. Apalagi nanti di ilmu faraid. Seseorang meninggal, apalagi meninggal dari kerabat kita, misalnya bapak antum meninggal. Antum anak laki-laki. Ada berapa? Dan anak perempuan ada berapa? Ibu dapat berapa? Kemudian kamu punya cucu, anak, maaf. Nah, anak kamu punya bagian apa tidak? Dan seterusnya, ada hitungan-hitungannya. Sehingga tidak ada kezaliman di dalam permasalahan warisan dan permasalahan zakat hewan dan zakat harta. Tidak ada kezaliman di saat kita mempelajari ilmu dari ilmu alat ataupun ilmu dunia untuk memperkuat ibadah. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika